Kopi. Iya benar, cuman kan ini menyangkut itu agak berat. Pak, ya ini kan akhir-akhir ini kan terganti artinya berganti reshuffle ya. Aku belum masuk ke dalam banget itu kan, kenapa itu kan harus dalamin juga gitu loh. Kalau menurut panjenengan kenapa sih sebenarnya kira-kira pertimbangan apa Pak Joko memasukkan Pak Prabowo sama Mbak Sandi, padahal dia kan punya kan saingan banget gitu ya Pak ya. Iya. Gimana kira-kira pertimbangan apa gitu yang Nah inilah salah satu pemikiran presiden kita yang susah kita jangkau. Jadi dia itu mempunyai pandangan yang ke depan yang orang itu kadang-kadang nggak tahu, selalu bikin kejutan-kejutan gitu. Ya ini yang susah kita tebak. Gitu apa maksudnya gitu loh. Dan orang kan loh, kenapa sih dulu gini sekarang kok begini? Nah ini yang aku dalamnya itu ya seperti politikus yang lain juga seperti saya kayaknya menebaknya seperti itu. Kira-kira kalau menurut panjenengan ada semacam program atau proyek ke depan yang mencuat yang gede atau gimana gitu kira-kira. Atau jangan-jangan dulu rencananya memang begini gitu loh. Kita aja yang nggak tahu. Iya. Gitu loh. Gitu. Kalau itu ada, cuman ya itu tadi yang saya bilang dari awal, adanya itu emang agak terselubung, kita itu nggak tahu dia punya pemikiran apa ya, hati dia sama hati kita kan lain. Tapi ya kalau orang yang kayak gitu biasanya emang gagasannya tinggi gitu loh. Mungkin kalau disampaikan ke kita nggak nyampe, mending saya sampaikan sendiri. Seperti itu. Pak, tapi Pak, apa itu tidak menjadikan malah menjadikan sakit hati yang ini kan banyak juga pendukung-pendukungnya Pak Prabowo sama Mas Sandi itu ibu-ibu lah itu kan. Itu juga kadang kata sakit hati juga kan. Jawa itu. Ya kalau ini kan sakit hati atau enggak itu udah dalam kampanye itu emang semua itu harus begitu. Tapi setelah semua sudah tercapai ke atasnya ya yang sini harus menyadari kita harus bersatu, kita bangsa satu, tidak bisa kita bermusuhan terus. Dan mereka tuh mencari ini emang orangnya dia kan punya program-program itu. Program-program itu dulu disampaikan, tapi kalau tidak dikeluarkan kan sayang. Ternyata Pak Jokowi mungkin membaca bahwa itu program bagus, kenapa nggak saya pakai? Orang itu bagus, kenapa harus aku buang? Ya ini sepertinya ada persamaan. Ya mungkin disitulah. Betul. Tadi itu masalah tadi loh, wanita tadi loh, ibu-ibu. Iya. Mungkin Pak Jokowi memang lagi nyari musuh ibu-ibu semua itu. Pak, kalau ini Pak, kalau kira-kira ke depannya itu melihat kondisi bangsa kayak gini-gini, ke depannya dengan penyataan mereka itu ya, diharapkan menurut pandangan jenengan ke depannya itu Indonesia akan gimana? Ya gini, ini kan agak sulit ya ke depannya. Ke depan itu sekarang kita tidak bisa diprediksi. Dalam arti semua akan tertulis, pikiran kita itu akan tertuang memikirkan ke depan apabila ekonomi kita itu bagus seperti dulu itu bisa kita prediksi. Dan ini kan pandemi. Ya pandemi kalau selesai 2001, kalau terus tambah panjang apa yang kita pikirin? Kita nggak bisa memikirkan itu. Yang penting sekarang itu kalau aku jadi pemerintah, selesaikan dulu pandemi seluruh di negeri kita, yang mudah-mudahan dunia juga selesai, ya itu ada pemikiran baru untuk ke depannya. Kalau sekarang untuk 2001 lebih parah, terpuruk lagi apa yang dipikirin? Bumi ini goyang. Pak, kalau ini Pak, jangan kira-kira ya, ini ngobrolan warung kopi ya. Kalau menurut semacam itu, kelihatannya Pak Jokowi sebenarnya nggak misalnya memancing suatu misalnya jurang atau gimana ya yang menjadikan beliau jatuh atau gimana, atau malah lebih mengangkat kokoh lagi. Ya, kira-kira. Iya, tapi kalau saya lihat dia itu emang orang yang memikirkan semua rakyatnya untuk bagus.
Ya kalau dia nggak bagus, yang seperti lain-lain itu kan duitnya dikeruk, ya enak aja kan. Dan dia terbukti kan kalau dia mau nih, ya lebih besar daripada yang lain-lain yang mengeruk itu. Menterinya aja ada 17M, saya dikasih 3M. Oh gitu. Ya seperti itu. Ya, kalau Pak Jokowi mau kan 1000M bisa, kalau dia mau. Tapi dia sepertinya prediksi orang emang ya hidup untuk apa sih? Emang itu dibawa mati enggak? Yang penting bangsaku nyaman gitu, dan dia mungkin memikirkan aku pun kalau mati nggak saya bawa sedikit pun. Kalau kita tarik ke anunya Bapak, misalnya persiapan ke depannya itu kan, ini kan sudah yang kedua ya, Bapak dia kan yang kedua. Kalau persiapan ke depannya untuk apakah nggak ingin meneruskan apa kayak dinasti jadi presiden lagi kan gitu. Itu ya kan gitu. Atau misalnya ini kan ada rumor-rumor katanya ada presiden ketiga, coba dibicarakan lagi lah katanya kan gitu kan. Periode ketiga ya kan gitu. Kan kemarin kan dari ya itu nanti itu akan terjawab kalau sudah hampir setahun. Kurang setahun. Nah itu akan muncul hal-hal seperti itu. Kalau sekarang udah nggak bisa, dan dia sekarang kan ngikutin undang-undang bahwa itu dua kali. Ya. Tapi kalau nanti kurang setahun itu jabat terus ada muncul politikus itu ya bisa-bisa juga. Nah kalau ini dari pengamat Bukit Cengkeh ini, Bapak pengamat Bukit Cengkeh, ahlinya kan, core of the vote bukan core of the core tapi of the vote. Ya sepertinya seperti itulah. Jadi apa namanya, kita itu emang prediksi sekarang emang agak susah. Kalau presiden kan dia nanti banyak orang yang rakyat juga mendukung, DPR, MPR semua politikus setahun nggak ada lagi, ini aja beli aman. Ya itu bisa-bisa aja, mungkin undang-undang disisihkan dulu. Nah, tapi atau malah bisa kemungkinan ini mempersiapkan putra beliau misalnya. Kan Mas Raka atau siapa itu kan Gibran itu kan itu mungkin kedepannya beliau mungkin kan gitu. Oh iya. Kalau hal seperti itu kita lihat dulu. Dia kan sekarang lagi pejabat di Medan, di Solo. Nah itu lihat sepak terjangan dia sekarang. Kalau dia selama 2 tahun sepak terjangnya bagus lebih dari bapaknya daripada, ya kemungkinan orang akan mendorong. Orang kita kan selalu mendorong orang yang seperti itu. Kalau Pak Gibran jadi presiden, ini Pak Minto mau jadi apa ini? Ya untuk sementara kita ya emang sudah umur juga, jadi sepertinya hanya melihat, memberikan ya kalau kita nggak mau jadi bendahara apa itu. Iya. Iya Pak ini. Itu emang ada apa jabatan bendahara? Ya diadakan dulu ya. Kamu nggak ada sekarang ini RT apa negara sih ini kok ngomongin enak banget. Emang gua siapa? Oke, bro, ini lama-lama makin rame nih bro. Ini warung kopi, di warung kopinya Peci Miring gitu bro. Jadi ini ya obrolan siang hari, daripada nggak ada yang diobrolin ya toh. Lah mau kerja di mana juga susah sekarang, mau pergi juga banyak tes itu. Jadi gitu bro. Ini pengamat dari Bukit Cengkeh, ahlinya ahli, core of the vote. Peci miringnya nggak kelihatan ini karena nggak pakai peci, nggak enak saya nanti kalau masuk pegadaian. Peci miring laku di Pegadaian sama kepalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.